Ini menurut saya ya sebagai musisi setiap kali ada program baru ya saya berharap ya, punya ekspektasi ya artinya punya harapan baru juga. Mudah-mudahan dengan adanya KFC Music Digital dan adanya treble ini bisa jadi jawaban. Oh, launching hari ini. Launching hari ini menurut saya ya sebagai musisi setiap kali ada program baru ya saya berharap ya, punya ekspektasi ya artinya punya harapan baru juga. Mudah-mudahan dengan adanya KFC Music Digital dan adanya treble ini bisa jadi jawaban ya, untuk teman-teman seniman ya, musisi dan juga pencipta lagu terutama. Jadi seperti tadi saya udah bilang pada saat respon bahwa ketika aplikasi sudah berbasis digital, sudah punya tagline anti ribet, berarti kan sudah mudah untuk dipakai. Nah, semakin mudah aplikasi dipakai berarti semakin harus ketat juga pengawasannya. Nah, itu yang tadi saya bilang bahwa kenyamanan dan keamanan itu harus dimiliki oleh aplikasi ini supaya jangan terulang lagi case-case yang sudah lewat, yang sudah terjadi di masa lalu, supaya musisi itu punya kebanggaan lah menjadi musisi di Indonesia. Saya bayangkan ketika anak saya bertanya kepada saya, "Pak, mau jadi musisi? Nah, menurut Papa gimana?" Ya kalau musik di Indonesia nggak memberikan harapan, saya nggak mau anak saya jadi musisi. Gitu kan. Mendingan dia jadi bos, jadi direktur, jelas. Tapi kalau musisi di Indonesia bisa dapat harapan baru, ya saya yakin bahwa akan banyak musisi-musisi baru dan berkualitas dan akan mempertaruhkan hidupnya di dunia industri. Mas Bada ini berarti salah satu pertimbangan juga mau gabung. Oh, Iya. karena saya kan album saya sama KFC, ya album masterpiece saya, karya terbaik saya 1 September kemarin rilis dengan KFC Indonesia. Jadi saya mensupport lah kerja sama KFC dengan treble, artinya juga album saya kan juga ada di situ. Dan banyak banget kan 70 juta lagu kan, dan 70 juta lagu bisa dibilang kalau itu satu pencipta lagu berarti 70 juta komposer. Nah, berarti kan itu harapan baru lah untuk 70 juta komposer. Mas Badai, kayaknya ada sebuah kekhawatiran tadi di awal itu ketika perlindungan hukum ya. Iya. Gitu. Saya seperti apa potret dunia musik Indonesia sekarang? Ya, saya dari 2014 sangat bersuara kencang terhadap pelanggaran karya cipta. Bukannya apa-apa, tetapi saya mempelajari produk-produk hukum yang memang dipersiapkan oleh pemerintah. Artinya Undang-Undang Hak Cipta 28 2014, kemudian ada PP 56 2021, lalu ada beberapa peraturan pelaksana lain. Jadi kalau dibilang kekhawatiran pasti ada. Kenapa? Karena peraturan yang berubah-ubah, regulasi yang terus menjadi regulasi yang baru, pasti perlu penyesuaian. Dan di negara manapun masalah utamanya adalah sosialisasi, ya kan? Peraturan akan banyak, tapi sosialisasinya pasti akan memiliki atau membutuhkan waktu. Jadi kalau saya bilang khawatir, pasti ada kekhawatiran. Tapi saya masih optimis. Artinya pemerintah Indonesia cukup mau melihat ini sebagai kebutuhan. Jadi saya rasa masih ada harapan untuk musisi Indonesia, terutama untuk pencipta lagu. Mas Bada, apa ini ada keterkaitannya dengan Mas Bada yang melarang untuk pihak SS dan grup band dulu untuk membawakan lagu, tidak boleh membawakan lagu? Oh iya, itu kan hak saya ya sebagai pemilik tunggal. Lagu-lagu saya dibawakan oleh mereka ya. Ya mau ditanggapi salah atau benar itu adalah hak saya sebagai pemilik lagu. Kecuali itu bukan lagu saya ya. Baru boleh berisik gitu. Tapi kalau itu lagu saya punya hak. Nah, direspon dengan baik atau tidak itu soal belakangan. Artinya ya kami udah bertemu dengan baik-baik segala macam. Tapi tidak berarti perjuangan saya untuk melindungi karya cipta saya berhenti. Saya akan tetap berjuang karena masih banyak cara lain atau masih banyak jalan lain untuk melindungi karya-karya cipta. Jadi ya jalan aja terus. Dari pihak sana ada keberatan nggak sih Mas Bada? Apa? Dari pihak Oh enggak, mereka menanggapi protes saya dengan baik. Kalau tidak ditanggapi dengan baik kan pasti kan ada hal-hal lain lagi kan. Tapi kan kita udah ketemu, udah cukup ngobrol panjang lebar, ya kan. Sekali lagi saya tegaskan, saya punya hak mutlak, absolut, tidak bisa terbantahkan kalau saya mengucapkan atau
memberikan pemikiran-pemikiran tentang itu. Tapi hasil penyelesaian dari diskusi kemarin seperti apa Mas Bade? Kalau versi saya sebagai pemilik lagu, hasilnya baik-baik saja. Tapi itu tadi yang saya bilang, mau hasilnya apapun tidak berarti seorang badai akan berhenti untuk speak up, berbicara apapun, bukan hanya kepada pihak mereka tapi kepada siapapun yang melakukan penyelewengan atau pelanggaran yang akan. Berarti sudah diperbolehkan atau bagaimana? Ya masih lihat bahwa ini kan, kalau masih lihat bahwa ini berarti diperbolehkan lah. Mas, tapi melihat bahwa di sini ada sebuah komitmen untuk payung hukum itu, Ini pertanyaannya maksudnya payung hukumnya apa nih maksudnya? perlindungan lah tadi supaya tidak ada pembacaan atau segala macam, artinya ada pembelaan ketika. Oh, kalau lagu-lagu saya memang sudah under publishing sejak sejak mendirikan Krispati sudah ada publishing, dan saya anggota LMK, anggota Warna Musik Indonesia untuk performing rights. Kemudian dengan pihak Krispati juga pada saat itu sudah ada kontrak ya, kerjasama, artinya mereka boleh membawakan lagu. Saya kontrak hanya berlaku 1 tahun ya, dengan 20 lagu yang sudah saya izinkan. Kenapa nggak semua? Karena 20 lagu udah banyak kali bos gitu ya, banyak banget gitu ya, dan pembagiannya juga sistem persentase. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya membutuhkan legalitas. Saya nggak mau cuma ngomong verbal doang, karena itu nggak bisa ada pertanggungjawaban. Jadi kalau Mas tanya perlindungan hukum, saya sudah selalu mencoba bahkan beraudiensi dengan banyak pemangku kebijakan untuk merevisi beberapa peraturan bersama dengan teman-teman musisi. Badai kan kemarin bertemu dengan pihak Semi Simulangkir ya. Nah itu ada perjanjian tertulis lagi nggak sih seperti tahun 2021? Oh, kalau kemarin belum ada. Jadi kita kemarin cuma silaturahmi, saya kasih tahu motivasi saya apa, tujuan saya apa, dia juga memberitahukan pertimbangan pemikiran dia. Ya berlangsung baik-baik aja, nggak ada apapun gitu ya, karena kita saling mengutarakan aja apa yang kita mau. Udah gitu aja. Sampai itu kan dari 2014 Mas Budi bisa dibilang konstan perjuangan. Iya. Sampai sekarang Mas Budi sendiri merasanya udah puas belum sih dengan kebijakan soal yang sudah diterapkan saat ini? Kalau dibilang puas, belum lah ya. Tapi ada kemajuan, ada. Cuma kalau saya bilang, kenapa masih begini-begini aja? Karena musisi itu tidak banyak di parlemen, tidak banyak duduk di regulator. Gitu. Jadi bagaimana cara kita merubah kebijakan kalau nggak ada musisi yang terpanggil untuk ada dan berdiri untuk komposer dan sebagainya. Jadi ya harus banyak musisi-musisi yang berani untuk duduk di pemangku kebijakan. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk mencari keuntungan sendiri, tapi memperjuangkan apa yang menjadi suara daripada seniman dan Kira-kira Mas Bade mau terjun langsung nggak Mas Bade untuk menyuarakan hal ini? Apalagi kan Mas Bade kan vokal nih, sudah mengetahui apa isunya. ya Kira-kira ada rencana nggak, planning nggak? nanti kita ngobrol lah. Kita ngobrol. Yang jelas kok, makasih Mas. Kayak terharu saya. Enggak. Pokoknya intinya adalah kalau ada kesempatannya untuk saya berjuang, tidak harus di parlemen, ya kan, tidak harus di parlemen, karena saya juga punya komunitas, gitu ya. Saya juga punya beberapa pencipta lagu muda juga saya didik, saya bersihkan pemikiran mereka dari pemikiran yang salah gitu ya. Dan ya saya belum bisa jawab saya ada di parlemen atau enggak, ya kita tunggu aja nanti. Mas Badai, pasca keluar dari band, akankah mendirikan band lagi atau ingin seorang karir sendiri Mas? Ada kan, band saya Badai Romantic Project 2017 ada, lagunya cukup booming dengan Melamarmu gitu. Cuma saya kelihatannya udah nggak kepikiran untuk membuat band lagi. Bukan trauma, bukan, tapi ya saya udah nggak di situ lagi. Saya udah, kehidupan karir saya udah bukan di versi band lagi, tapi ada banyak hal-hal ke depan yang saya pikirkan. Merawat karya di belakang layar sebagai produser musik gitu ya, dan kebetulan saya juga sekarang sebagai dosen juga di beberapa kampus musik gitu. Jadi saya akan berpikir untuk ke depan. Saya nggak mau lagi membahas yang udah lalu-lalu, meskipun orang suka dengan menjual masa lalu. Kalau saya nggak tertarik menjual masa lalu. Berarti sempat kesel banget sama orang-orang yang mengcover terus juga mencari Apa? orang Oh, yang cover. ya, terus juga Sebenarnya nggak kesel sih.
cuma marah dikit aja. Iya, iya, iya. Karena ya itulah ya, maksudnya bukan gimana kalau sebenarnya saya bukan marah bukan nggak suka sama kegiatan cover, tapi saya keberatan dengan kegiatan cover yang tidak punya respect terhadap karya kita. Ditegur malah galakan dia gitu loh, ya kan? Jadi ya ini kan mereka ini pengguna, ya harusnya pemilik itu dia punya hak mutlak untuk menyatakan tidak dan menyatakan iya. Kan banyak orang berpikir bahwa YouTube itu udah ada pembagian otomatis kan, YouTube kan otomatis bisa cover siapapun. Itu pemikiran salah menurut saya. Kenapa? Karena yang menciptakan atau yang menentukan boleh atau tidak itu bukan YouTube, tapi komposernya. Jadi YouTube itu bukan pencipta lagu, dia kan big market. Yang harus menentukan adalah komposer. Nah itu pemikiran yang itu yang harus kita perbaiki. Lagi Udah?